bertemu di channel saya, yaitu channel APP Channel, Adet Putra Primadani Channel. Mudah-mudahan di channel ini memberikan banyak edukasi, memberikan banyak pendidikan ataupun pengalaman-pengalaman yang saya alami, sehingga dapat berbagi ilmu, bisa berbagi pengalaman ya buat teman-teman yang sedang menyaksikan channel saya ini. Baiklah teman-teman excellent, teman-teman sahabat yang sangat luar biasa ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Benar atau tidak ya pepatah tersebut ya? Tak kenal maka tak sayang. Ini adalah pepatah yang biasanya diungkapkan orang ingin berkenalan atau ingin memperkenalkan diri. Baiklah, ya saya akan memperkenalkan diri sebelum saya melanjutkan apa saja yang nantinya akan dikupas di dalam channel APP Channel ini. Ya, nama saya adalah Adet Putra Primadani, biasa dipanggil Ade Putra atau bisa juga dipanggil Ade. Ya, tempat tanggal lahir saya lahir di Tangerang, Banten, tanggal 6 Juni tahun 1990. Nah, sekarang tahun 2020, berarti bisa ketebak umur saya berapa. Jangan diucapkan atau jangan dijawab. Kalian komentar saja di bawah video ini, oke? Ya, setelah itu di mana tinggal saya? Tinggal saya di daerah Bekasi, ya tepatnya di perumahan Pondok Kubu Permai. Bloknya mungkin nanti bisa dikomentar juga. Ya, tinggal kalian tanya di mana sih rumah saya. Ya, selanjutnya pendidikan. Saya sekolah dasar atau SD saya di Kota Bekasi, tepatnya di SDN ya atau Sekolah Dasar Negeri di Kaliabang Tengah 3 atau yang dulu disebutnya dengan SD Gentrama Sekdes. Setelah saya lulus selama 6 tahun di SD, lalu saya melanjutkan sekolah ke SMP. Ya, pada saat itu impian saya adalah masuk ke sekolah SMP negeri yang ada di Kota Bekasi. Akhirnya saya mendaftar di sekolah SMP negeri pada saat itu ya. Mendaftar, tapi ada tantangan dari orang tua. Pada saat itu orang tua berkata, "Nak, apabila kamu tidak masuk ke sekolah SMP negeri, bapak dan ibu akan menaruh kamu di pondok pesantren." What? Pondok pesantren? Padahal saya belum pernah mengenal pondok pesantren. Ya, seperti apa kegiatan di pondok pesantren dan bagaimana cara proses belajar mengajarnya di sana. Ya, tetapi apa boleh buat, akhirnya saya belajar sungguh-sungguh supaya saya masuk ke sekolah SMP negeri yang saya banggakan atau yang saya inginkan pada saat itu. Setelah lulus, ya setelah dites, ya apakah saya lulus di SMP negeri? Ternyata tidak, saya tidak lulus di SMP negeri. Kenapa? Karena pada saat itu mungkin doa orang tua lebih mujarab atau lebih dikabulkan oleh Allah, ya karena orang tua mau mungkin salah satu anaknya ingin masuk ke pondok pesantren. Ya sudah, karena ini adalah sebuah tantangan dan sebuah janji saya kepada orang tua, akhirnya masuklah saya ke pondok pesantren dengan rasa yang mungkin dibilang rasa cemas, rasa takut, ya gambarannya seperti apa di pondok pesantren. Ya akhirnya ya berjalan waktu, akhirnya saya mendaftarkan di pondok pesantren. Pada saat itu saya merupakan mungkin daripada orang yang terakhir untuk masuk ke pesantren, mendaftarkan diri di pesantren tersebut. Akhirnya ya diantarkanlah saya di pondok pesantren ya, yang saya kira pondok pesantren itu hanya untuk orang belajar agama, sholat, ngaji. Ya ternyata di sana ada disiplin, ternyata juga seperti proses belajar mengajar ya di dalam pesantren. Ya sudahlah, tapi apa boleh buat, karena ini adalah janji saya, ini adalah tantangan yang diberikan oleh orang tua, akhirnya saya mengikuti. Selama saya di pondok pesantren saya jalani selama 3 tahun, karena di SMP atau yang kalau di pesantren disebutnya dengan sanawiyah. Ya pada saat itu, ya pada saat sanawiyah saya berpikir ya sudahlah, saya sampai sanawiyah mungkin cukup ilmu saya. Tapi apa boleh buat, orang tua berkata lain, sudah lanjut saja di aliyahnya atau lanjut saja ke SMA-nya. Apa boleh buat, akhirnya dengan rasa berat hati ya, dengan rasa tidak mau ya, akhirnya saya melanjutkan ke tingkat aliyah atau tingkat SMA. Melanjutkanlah 3 tahun saya di tingkat aliyah. Ya akhirnya saya lulus di pesantren selama 6 tahun. Alhamdulillah lulus dengan tepat waktu selama 6 tahun. Setelah mendekati hari-hari wisuda, ya kalau tidak salah seminggu ya ingin wisuda, ternyata diumumkan oleh pihak pondok pesantren bahwasannya saya mendapatkan mandat untuk mengajar di pondok pesantren. Pondok pesantren apa yang saya tepati adalah pondok pesantren Darul Qolam Gitung yang di Tangerang. Pada saat itulah saya disuruh mengabdikan dirinya untuk berbagi ilmu kepada adik-adik saya untuk bisa mendapatkan mandat mengajar di pondok pesantren Darul Qolam. Akhirnya saya jalani pada saat itu ya setahun
tahun. Ya sekaligus saya dikuliahkan oleh pondok pesantren sarjana saya S1 saya. S1 saya mengambil sarjana pendidikan agama Islam pada saat itu karena saya memiliki basic keagamaan di pondok pesantren. Ya, setelah itu saya lanjut masuk ke kuliahan. Ya, setelah lulus dari S1 selama 4 tahun, selanjutnya saya melanjutkan kuliah S2. Ya, setelah saya melanjutkan kuliah S2 pada saat itu mungkin tidak punya angan-angan, ya tidak punya cita-cita untuk saya mendapatkan gelar S2, tetapi apa boleh buat pada saat itu berpikir ketika saya sudah lulus dari sarjana S1, mungkin impian saya pada saat itu ingin keluar dari pesantren. Tetapi apa boleh buat, ya ternyata setelah masuk ke dalam S2 saya mengenal bahwasanya pendidikan yang ada di S2 ini mungkin lebih daripada pendidikan yang ada di S1. Ya, selama itulah saya berusaha bersungguh-sungguh menjalankan kuliah S2 saya untuk mendapatkan gelar lebih cepat lagi sesuai dengan waktunya. Ingat ya, S1 saya dikuliahin, S2 saya mungkin menggunakan biaya saya sendiri. Dari mana biayanya? Ya biayanya paling dari gaji-gaji yang sudah saya kumpulkan, sehingga saya pada saat itu mengikuti arisan supaya ketika saya sudah waktunya bayar semesteran di kuliah S2, saya ada uangnya pada saat itu. Alhamdulillah dari S1, S2 tidak ada biaya sedikit pun dari orang tua saya untuk memuliakan saya. Bukannya saya sombong, bukan, ini hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman ya excellent ini bisa mendapatkan pengalaman yang seperti saya ini. Setelah saya lulus dari S2, akhirnya pada saat itu saya berencana untuk pindah tugas, dalam artian saya ingin menyusahkan pengabdian saya di pondok pesantren. Setelah saya minta izin dari Pak Kiai, saya minta izin dari pimpinan pesantren pada saat itu, alhamdulillah ya diberikan oleh pimpinan pesantren untuk dapat ya melanjutkan pengabdian saya di masyarakat lebih luas lagi. Akhirnya tahun 2017 di bulan Juni saya izin keluar dari pesantren untuk ya memberikan ilmu yang mungkin lebih luas lagi ke masyarakat yang ada di kota saya. Akhirnya pada saat itulah ya saya melanjutkan pekerjaan saya di luar. Ya akhirnya saya mengajarlah di sekolah SMK Negeri 40 Jakarta. Baiklah, ya itulah masalah pendidikan saya. Setelah itu pengalaman apa saja yang sudah saya dapat selama ini? Berbicara tentang pengalaman, yang saya memang semenjak sanawiyah saya sudah berkecimpung di dalam organisasi kepramukaan. Nah, ini adalah organisasi yang saya sukai karena organisasi pramuka adalah organisasi yang mungkin bisa membentuk karakter kita, bisa membentuk mental kita menjadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya, karena di dalam kepramukaan banyak segala kegiatan-kegiatan atau ilmu-ilmu yang membuat kita lebih kuat lagi, tidak kenal panas dan tidak kenal dingin, itu kata orang-orang pramuka. Tapi ya di dalam organisasi pramuka ini saya sangat menggeluti sampai saya di tingkat alia. Alhamdulillah pada saat itu saya dipercaya untuk yang mewakili ikut lomba yang acara di pondok pesantren modern Gontor pada saat itu. Organisasi apa lagi yang saya sukai? Ya setelah kepramukaan akhirnya saya berkelanjutan ya menjadi sebuah pengurus parkir ranting Kecamatan Matraman yang ada di sekolah saya. Ya ternyata saya dipilih untuk menjadi pengurus di Warran atau parkir ranting Matraman di daerah Jakarta Timur. Akhirnya dalam jangka beberapa tahun setelah itu saya mendapat sebuah penghargaan dari Bapak Wali Kota Jakarta Timur. Ya terima kasih Bapak Wali Kota Jakarta Timur ya yang sudah mempercayai saya untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Setelah organisasi kepramukaan, apalagi pengalaman saya pada saat saya zaman-zaman kuliah. Pada saat zaman-zaman kuliah, ya saya mengikuti sebuah organisasi PIKM atau Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Apa itu PIKM? Adalah suatu wadah, suatu organisasi yang memiliki tujuan atau yang memiliki sebuah manfaat, yaitu Pusat Informasi Konseling berkenaan dengan BKKBN. Ya, BKKBN itu adalah keluarga berencana yang biasanya merencanakan tidak hanya keluarga berencana saja, tetapi melalui PKM ini kita bisa belajar tentang sebuah obat-obatan, baik itu obat-obatan terlarang ya seperti narkoba, narkotika, ganja dan yang lain-lainnya. Disitulah ketika saya masuk ke dalam organisasi PKM, ya saya diikutsertakan mengikuti lomba duta mahasiswa ya di daerah Provinsi Banten dari tingkat dari tingkat kuliah, terus melalui tingkat terus naik lagi ke tingkat kecamatan
kecamatan, naik lagi ke tingkat kota, akhirnya tembuslah ke tingkat provinsi. Pada saat di tingkat provinsi banyak beberapa ya peserta-peserta yang diikutkan atau yang dilombakan, dan akhirnya pada saat itu saya hanya mendapatkan juara 2 ya, duta mahasiswa genre generasi berencana BKKBN pada tahun 2012 kalau tidak salah. Pada saat itu saya masih semester 6 ya. Setelah saya lulus ya, setelah selesai ya daripada juara itu, akhirnya saya banyak manfaat-manfaat dari BKM ini menjadi sebuah wadah organisasi yang dimana saya bertemu dengan teman-teman yang memiliki keilmuan-ilmuwan di bidang generasi berencana di BKKBN ini. Ya, setelah itu organisasi apa lagi yang saya miliki? Sebenarnya ya hampir semua kegiatan atau ekstrakurikuler saya suka, baik ekstrakurikuler olahraga khususnya di bidang bulu tangkis, di bidang futsal, di bidang sepak bola, tenis meja, renang. Itu adalah olahraga yang mungkin saya sukai atau yang saya senangi. Ya, setelah itu bermusik juga saya bisa, dan bermusik dengan gitar pun saya bisa ya. Terus apa lagi? Ya banyaklah organisasi-organisasi yang mungkin saya ikuti, tetapi ya karena saya adalah tipe orang yang tidak suka diam, tipe orang yang selalu bergerak ya. Terus apa nih moto hidup saya? Ya, moto hidup saya sebenarnya apa? Saya mengambil sebuah kutipan yang dimana kutipan itu selalu saya lihat ketika saya di pondok pesantren. Apa? Khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik budi pekertinya dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi mudah-mudahan di dalam APP channel ini, Adi Putra Primadani channel ini dapat memberikan sebuah yang manfaat. Saya bisa berbagi ilmu, baik dari ilmu ya akademik maupun ilmu non akademik, maupun pengalaman-pengalaman yang saya miliki pada saat ini atau pada yang terdahulu ketika saya masih zaman-zamannya SMP, zaman-zamannya SMA, ketika saya zaman-zaman di pesantren, ataupun saya pada saat zaman-zaman di kuliahan S1 dan S2. Baiklah sahabat-sahabat excellent, sahabat-sahabat APP channel, mudah-mudahan ya saya membuat channel ini akan menjadi sebuah manfaat untuk saya dan untuk kalian yang mendengarkan atau yang menyaksikan. Ya, jangan lupa channel ini di subscribe ya, lalu di komen, silahkan komentar yang baik-baik ya, jangan komentar-komentar yang negatif, tetapi yang baik-baik sehingga bisa membangun channel ini lebih baik lagi. Mudah-mudahan kalian suka ya, mudah-mudahan kalian like ya dengan channel yang saya buat saat ini. Baiklah, terima kasih teman-teman excellent yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ini adalah sebuah gebrakan channel yang nantinya akan bermanfaat ke depannya. Banyak edukasi tentang pramukaan, ya tentang religi, atau tentang genre generasi berencana, atau pengalaman-pengalaman yang saya dapat selama hidup saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.